Sekarang adanya intervensi dari luar, tetapi tidak ada larangan pihak pemberontak menyampaikan masalah kepada dunia internasional jika menurutnya terjadi penyebutan OPM sebagai pemberontak dapat berisiko internasionalisasi kasus serangan OPM atau saat TNI Polri menindak mereka. Ini 3 kelompok KKB yang serang aparat di Puncak, Papua. Senjata di Papua belum reda, kelompok KKB masih sering menyerang aparat keamanan. Korban dari kedua belah pihak sering jatuh akibat kontak senjata. Satgas Nemangkawi mengaku telah mengantongi identitas 3 kelompok perusuh yang terlibat kontak tembak dengan TNI Polri di Ilaga, Puncak, Papua pada Kamis 6 Mei 2021 lalu. Kelompok perusuh Lekagak Telenggen, kelompok perusuh Larimayu, dan kelompok perusuh Mamboan, kata Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes M. Iqbal Al-Kudusi lewat keterangan tertulis Jumat 7 Mei 2021. Iqbal mengatakan kontak tembak pecah lantaran KKB disebut memulai penyerangan terlebih dahulu. Dia bilang KKB Papua sengaja membuat keresahan di tanah Papua. Mereka ini sengaja membuat teror di masyarakat kelompok mereka, jelasnya. Pasca kontak tembak, masyarakat kembali beraktivitas dengan aman di bawah perlindungan TNI Polri. Tidak ada pengungsi di Ilaga, yang ada adalah masyarakat mengamankan diri dari serangan KKB. Setelah aman, masyarakat kembali beraktivitas terangnya. Sebelumnya, KKB wilayah pegunungan Ilaga, Papua yang kini tengah diburu oleh TNI Polri kembali berulah dan melakukan penembakan ke arah aparat TNI Polri. Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes M. Iqbal Al-Kudusi membenarkan peristiwa tersebut. Bahwa benar, pada hari Kamis 6 Mei 2021 pukul 19.07 WIT telah terjadi kontak tembak antara TNI Polri dan KKB di Kampung Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, ungkap Al-Kudusi. Ia menyebutkan ada sebagian masyarakat yang mengamankan diri menuju kota Ilaga karena takut akan perusuh KKB yang melakukan serangan ke posko aparat. Saat ini TNI Polri sedang melakukan pengejaran dan meningkatkan keamanan di sekitar kota Ilaga, ucapnya. KKB organisasi perusuh, kata Mahfud MD, juga sejalan dengan fakta banyaknya tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah daerah, dan DPRD Papua yang datang kepada pemerintah, khususnya Kemenko Polhukam, untuk menangani aksi kekerasan di Papua. Pemerintah, kata Mahfud MD, menyatakan mereka yang melakukan pembunuhan dan kekerasan secara brutal, secara masif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5/2018 tentang pemberantasan tidak pidana perusuh. Mahfud MD menjelaskan definisi perusuh berdasarkan undang-undang tersebut adalah siapapun orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan perusuh. Sedangkan perusuh, kata dia, adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban secara massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi politik dan keamanan. Undang Nomor 5 tahun 2018, maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan perusuh, tegas terhadap organisasi tersebut. Untuk itu, maka pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN, dan aparat terkait untuk melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur menurut hukum. Dalam arti jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil, beber Mahfud MD. Karena melakukan teror. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin meminta pemerintah mendefinisikan kelompok kriminal bersenjata sebagai organisasi perusuh sesuai Undang-Undang Nomor 5/2018 tentang perusuh. Juga kelompok kriminal separatis bersenjata, Organisasi Papua Merdeka, dan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat. Aziz mengatakan kelompok bersenjata di Papua seringkali dengan motif politik, maka mereka adalah perusuh.
Sama halnya dengan kelompok di Poso, di Bima, di Jawa Barat, Jawa Tengah, ataupun Jawa Timur. Keengganan pemerintah melakukan pelabelan sebagai perusuh terhadap KKB sejenis kelompok Egyanus Kogoya bisa jadi adalah satu pendekatan politik yang diambil untuk meredakan ketegangan akibat separatis di Papua, kata Aziz lewat dispersi seperti yang terjadi di Thailand Selatan. Maka secara penegakan hukum pun Undang-Undang Pemberantasan Perusuh dapat digunakan. Walaupun pendekatan pemberantasan perusuh dapat digunakan di Papua, pendekatan terbaik adalah mulai pendekatan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan budaya. Seraya memberikan rekognisi dan akomodasi terhadap hak-hak masyarakat adat atau lokal yang eksis di sana. Pendefinisian OPM sebagai KKB tidak salah sepenuhnya, tetapi istilah itu terlampau umum. Begal motor, perampok bank misalnya juga dapat tergolong KKB sepanjang mereka berkelompok dan memakai senjata api tajam dalam aksinya. Politikus Partai Golkar ini menjelaskan resiko lain yang lebih besar dari pendefinisian OPM sebagai pemberontak adalah munculnya peluang bagi mereka di luar negeri untuk merujuk protokol tambahan 2 tahun 1977 dari Konvensi Jenewa atau Geneva Convention. Konvensi tersebut merupakan hukum internasional tentang penanganan perang jus in bello atau disebut pula hukum humaniter internasional. Protokol tambahan 2 membahas konflik bersenjata non-internasional atau di dalam sebuah negara. Pada pasal 1 dinyatakan angkatan perang pemberontak atau kelompok bersenjata pemberontak lainnya yang terorganisir di bawah komando. Hal itu yang memungkinkan mereka melaksanakan operasi militer secara terus-menerus dan teratur yang berarti termasuk objek Konvensi Jenewa. Pasal 3, protokol tambahan 2 melarang adanya intervensi dari luar, tetapi tidak ada larangan pihak pemberontak menyampaikan masalah kepada dunia internasional jika menurutnya terjadi pelanggaran konvensi. Karena itu penyebutan OPM sebagai pemberontak dapat berisiko internasionalisasi kasus serangan OPM atau saat TNI Polri.